Pagi hari ini di edisi Senin 7 November 2022 kita akan berbincang-bincang tentang membumikan pengawasan partisipatif masyarakat, pengawasi pemilu serentak tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui saudara pendengar bahwa 2024 adalah tahun politik ya. Kita akan berpacu dalam pemilihan anggota legislatif, kemudian juga presiden, wakil presiden dan yang lainnya. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilalui atau yang akan dilalui atau tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan dalam pemilu 2024 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan perlu diketahui oleh masyarakat. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Marsudi. Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Nili, pemirsa yang saya hormati di mana saja Anda berada, bahwa pada saat ini sebenarnya tahapan pemilu itu sudah memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan calon peserta pemilu tahun 2024. Karena program itu kan ada di PKPU 4 tahun 2022. Jadi yang melaksanakan program itu KPU beserta jajarannya dari pusat sampai ke bawah. Sedangkan posisi Bawaslu itu hanya mengawasi seluruh tahapan tersebut, mengawasi dan memastikan bahwa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Oke. Dari tahapan-tahapan yang sudah digariskan Pak Marsudi di dalam peraturan perundang-undangan, kira-kira nih menurut analisa atau menurut evaluasi ini tahapan yang di mana nih yang rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan? Kalau tahapan itu ya hampir semua tahapan itu rawan ada peluang ya, ya. Ada peluang. Misalnya ada tahapan kampanye itu, kemudian money politik, kemudian isu-isu sara. Nah, itu adalah isu-isu yang rawan sebenarnya. Maka oleh sebab itu Bawaslu ini selalu hadir dalam mengawasi kegiatan baik KPU maupun peserta pemilu itu sendiri. Peserta itu kan ada partai politik, nantinya ada calon DPD dan pasangan calon presiden wakil presiden. Nah, itu yang dimaksud dengan peserta pemilu 2024, nantinya kan ada 5 kotak suara sebenarnya yang akan dipilih oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau di dalam tahapan saat ini kita berada di tahapan verifikasi ya tadi ya Pak. Iya. Saat ini. Nah, untuk peluang-peluang adanya penyimpangan di tahap ini nih kira-kira nih di zona mana begitu? Ya, saat ini kan KPU sedang melakukan proses tahapan verifikasi faktual ya. Kalau administrasinya kan sudah lewat. Karena pendaftaran partai politik itu adanya di pusat, di KPU pusat, bukan di daerah. Nah, jadi saat ini KPU sudah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, keanggotaan yang mana anggota partai politik tersebut harus menunjukkan KTA dan KTP-nya. Kalau dia merasa bukan anggota partai politik, maka dia menandatangani surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik ketika KPU melaksanakan verifikasi. Dan di tahapan ini sebenarnya kalau rawan kecurangan tuh hampir tidak ada. Tetapi di sini adalah menentukan partai politik itu lolos atau tidaknya nanti. Iya. Nah, itu. Jadi lolos atau tidak sebagai peserta pemilu. Iya. Okay. Saat ini kan yang lolos verifikasi administrasi itu ada 18 partai politik. Ya. Termasuk 9 partai politik yang parliamentary short ya. Atau yang punya kursi di DPR RI lah seperti itu. Oke. Dari hasil verifikasi faktual nih, ini sudah ditutup ya? Masih berjalan ya? Ini kan masih direkap oleh KPU, tapi akan disampaikan nanti hasilnya mungkin ya ke provinsi, tapi belum ditetapkan. Nah, ditetapkan itu nanti ketahuan tuh daerah-daerah mana yang memang tidak memenuhi syarat dan ada perbaikan nanti. Sesuai ini kan ada 3 partai politik yang melakukan gugatan ke Bawaslu RI dan itu dimenangkan oleh Bawaslu RI. Dan itu akan dilakukan verifikasi ulang. Iya. Oke. Nah, dari 18 partai politik tadi yang sudah dinyatakan mungkin lolos ya di dalam verifikasi faktual ini. Administrasi. Oke, administrasi. Sebenarnya yang mendaftar sebagai partai politik di awalnya itu ada berapa? Sehingga yang lolos dari 18 parpol ini berapa persen perkiraannya, Pak?
Kalau yang lolos kemarin, yang mendaftar itu banyak sebenarnya. Kalau nggak salah ada 74 partai politik, ya kan? Begitu. Ya, Iya, tapi iya, yang iya. lulus verifikasi administrasinya hanya 18 seperti itu. Oke. Kalau boleh bocorannya ini kan sudah berlalu juga nih. Iya, persyaratan-persyaratan mutlak nih untuk partai politik dapat lolos di dalam verifikasi ini. Jadi kepengurusan itu di tingkat provinsi itu harus 100%, ada kepengurusannya. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu 75%, dan di kabupaten di kecamatan itu 50%. Jadi dia harus memiliki kepengurusan lengkap beserta kantor dan pengurusnya seperti itu. Di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota dan kecamatan. Nah, kalau ada yang ke provinsi misalnya tidak terpenuhi, sekarang kita provinsi 34, kurang dari 34 berarti dia tidak, kemungkinan akan tidak lolos seperti itu. Iya, berarti ada kemungkinan ya Pak Marsudi, misalnya di pusat ya, ada misalnya 20 atau 30 partai politik, kemudian di provinsi mungkin bisa menciut, di kabupaten juga bisa lebih sedikit dari provinsi, ada kemungkinan seperti itu ya? Kalau partai politik itu kan nanti sama karena bersifat nasional kan. Misalnya kalau jumlah yang lolos nanti sebagai peserta itu misalkan berapa seperti itu. Misalkan katakanlah kalau 2019 kalau tidak salah itu 16 partai politik secara nasional. Yang berbeda itu hanya Aceh karena ada partai politik lokal di sana. Di daerah lain tidak ada. Iya. Ya, apakah ada kemungkinan nih Pak Marsudi soal kepengurusan dan sekretariat begitu suatu partai politik memasukkan misalnya kepengurusan secara simbolis saja begitu untuk memenuhi persyaratan itu? Kemungkinan itu pasti ada ya. Makanya kan verifikasi faktual itu untuk memastikan sebenarnya bahwa orangnya ada, keanggotaannya ditunjukkan dengan KTP dan KTA-nya partai politik tersebut. Bawaslu hadir di situ memastikan, karena yang memverifikasikan KPU. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan sebenarnya bahwa dia benar-benar mengetahui bahwa dia diletakkan sebagai pengurus begitu dan memang benar-benar sah begitu sebagai pengurus? Ya kan dengan yang bersangkutan adalah memperlihatkan KTP dan KTA-nya bahwa dia adalah sebenarnya anggota partai politik tersebut dan dia mengakui. Tapi kalau kita ditemui di lapangan bahwa walaupun misalnya di sipol itu ada KTA dan KTP-nya dimasukkan oleh partai politik tertentu, tetapi yang bersangkutan itu merasa tidak mengakui bahwa dia pengurus atau anggota partai politik, maka dia prosedurnya adalah menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh KPU, berarti dia akan TMS seperti itu. Iya. Artinya Bawaslu melakukan banyak upaya begitu ya. Artinya tidak hanya menerima secara administrasi ya, tapi juga turun cek and recheck ke lapangan begitu. Iya, karena kita melakukan pengawasan melekat terhadap KPU melakukan verifikasi faktual tersebut, mendampingi. Jadi bersama-sama dengan KPU kita melakukan pengawasan dalam rangka itu tadi untuk memastikan bahwa seseorang tersebut benar anggota partai politik, bukan dicatut atau dan sebagainya seperti itu kan. Iya. Itu yang ingin saya tekankan ya kepada warga masyarakat, jangan sampai artinya kita dimasukkan misalnya ke dalam sebuah kepengurusan di partai politik untuk memenuhi persyaratan, tapi ternyata yang bersangkutan tidak diberitahu atau mungkin tidak tahu menahu ya. Iya. Makanya, disitulah Bawaslu untuk memastikannya. Iya, Bawaslu sendiri kan hanya melihat di persyaratan secara administrasi begitu. Ternyata tidak ya. Tidak. Bawaslu melakukan upaya untuk cek and recheck lapangan ya pada yang bersangkutan. Nah, ini sangat bagus ya. Kita mengharapkan kepada warga masyarakat kalau memang ternyata kita bukan atau tidak pernah dihubungi begitu ya, atau pernah dihubungi tapi kita tidak bersedia begitu ya. Nah, katakan yang sebenarnya begitu ya Pak ya. Iya, betul. Katakan yang sebenarnya. Iya, katakan yang tidak sebenarnya. Ada dusta sehingga tidak ada dusta di antara kita, betul sekali. Iya, sehingga Bawaslu sendiri dapat memastikan ya bahwa partai politik ini memang benar-benar solid, memang benar memenuhi persyaratan ya untuk lolos ya sebagai partai peserta pemilu. Tapi ada peserta minjem pemilu. KTP ya. Nah, itu dia ya. Dikhawatirkan seperti itu tadi ya. Pertama kali mungkin kita ditawarin gitu ya, Pak, tawarin, tapi ternyata tidak bersedia begitu. Lalu dipinjam KTP gitu kan ya. Nah, ternyata di dalam kepengurusan nama kita ada begitu. Surat
KTA-nya juga ada gitu Ada. kan dibuatkan. Betul. Nah, itu yang Nah, itu yang kami Nah. temukan bahwa ada waktu verifikasi administrasi ada kemarin kan ditemukan beberapa, Pak? ada beberapa Iya, seperti itu. oke. Termasuk staf kami. Staf kami kan ada 2 orang yang Iya, memang iya, iya, iya. dia tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik, tapi namanya tiba-tiba ada di Nah, sipol itu dia. beserta Ya. KTA-nya. Iya, nah itu Termasuk dia. juga masyarakat kan Iya. ada terjadi seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, itu yang ingin kita sosialisasikan juga pada hari ini ya. Sehingga kita benar-benar partai politik peserta pemilu itu memang partai politik yang benar-benar diakui solid dan kepengurusannya memang benar ada. Real, Betul, ya. real. Real. Oke. Baik, mudah-mudahan ini dapat menjadi salah satu poin juga ya bagi pengawasan masyarakat. Baik, di pagi hari ini kita ke program pengawasan partisipatif tadi ya. Saat ini kita sudah masuk di tahapan pendaftaran ya, Pak ya. Iya. Oke, pendaftaran, verifikasi administrasi sudah, verifikasi faktual dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, lalu dalam penetapan ini Pak yang ditetapkan partai politik misalnya tadi ada 18 yang sudah lolos ya. Iya. Nanti. Nah, lalu sosialisasinya ke masyarakat kita ini seperti apa? Kalau yang menetapkan partai politik itu kan nanti sebagai peserta pemilu adalah KPU RI. Oke. Nah, setelah ditetapkan nanti kewenangan Bawaslu sendiri seperti apa? Bawaslu itu hanya mengawasi seluruh tahapan dan program yang disusun oleh KPU. Tetapi masyarakat Bawaslu karena keterbatasan personil, Bawaslu selalu mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi di setiap tahapan. Peran serta Peran sertanya. Jadi masyarakat Bawaslu ini perlu bantuan masyarakat gitu. Tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Oke, betul. Kalau boleh tahu Bawaslu Kabupaten Tanah Laut personilnya ada berapa nih Pak? Kalau komisioner itu kan ada 3 orang, didukung oleh ASN 2 orang, ASN organik ya. Kemudian staf teknis kami hanya 10 orang. Oh iya. Jadi hanya 15 di tingkat kabupaten. Iya, dengan 11 kabupaten kecamatan, 11 kecamatan yang nantinya ngurusi 3, kalau sekarang ini kan ngurusi 18 partai politik yang harus kita awasi, kemudian ngawasi jajaran KPU juga, ngawasin ASN dan lain-lain juga terkait dengan netralitasnya. Kalau misalnya ada nama yang masuk di sipol kan penting ini kami sosialisasikan seperti itu. Iya betul sekali. Masyarakat bagaimana Mas? Kriterianya mungkin ada dari Bawaslu terkait hal ini. Nggak mungkin kan, mungkin semua diterima oleh Bawaslu. Mungkin ada indikator atau gimana? Kemarin kami sudah mengadakan acara tanggal 20 tanggal 3 kemarin, tanggal 3 itu melakukan sosialisasi kepada stakeholder, mahasiswa, kemudian perwakilan ketua-ketua OSIS yang ada di SMA, SMKN, MA di Kecamatan Plehari, kemudian juga OKP, pemuda, organisasi eksternal kampus, kemudian sampai pegiat media sosial juga kami undang, Dewan Kesenian juga. Semua komponen dan kemudian FKOB lintas agama juga kami undang. Termasuk radio, Pak. Termasuk radio kemarin ada perwakilannya. Nah itu. Untuk mensosialisasikan pengawasan partisipasi masyarakat ini ya Pak. Betul. Jadi untuk mensosialisasikan menjadi perpanjangan mulut Bawaslu untuk menyampaikan kepada masyarakat sesuai lingkungannya. Nah, selain itu juga kami sudah mempunyai program sebenarnya secara nasional. Bawaslu itu punya 6 program dalam rangka mendukung pengawasan partisipatif tersebut. Di Tanah Laut sendiri Bawaslu itu ada punya kampung pengawasan yang ada di Tirtajaya, itu di-launching pada tahun 2019 lalu dalam rangka pemilu 2019. Nah, itu kan mau kita aktifkan kembali seperti itu. Kemudian ada juga forum warga. Forum warga ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, berdialog dengan masyarakat, kelompok masyarakat tertentu, dikumpulkan kemudian disampaikan arti pentingnya pengawasan partisipatif tersebut. Bawaslu mengajak seperti itu. Forum warga yang seperti apa Pak? Yang bisa menjadi kelompok warga tertentu tadi? Kalaupun warga ini tidak ada batasan ya, dalam artian yang penting dia pemilih. Bisa kami bergabung dengan kelompok ibu-ibu yasinan, ibu-ibu arisan, atau kalau di Banjarmasin itu misalnya dengan kelompok mancing mania. Nah itu kan karena dia punya klub, punya organisasi, jadi kita mudah masuknya. Tinggal kita ngomong, kita pingin punya waktu untuk sosialisasi.
Nah, termasuk dengan kampus kita enak. Ketika ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, nah di situ Bawaslu memberikan memaparkan materi lah atau pencerahan Sosialisasi begitu. sosialisasinya, Ya. pengawasan partisipatif dan bagaimana pemilu yang ideal seperti itu. Iya, pemilu yang baik, Pemilu bersih yang baik, begitu yang ya. berintegritas Iya, betul. ya. Jadi legitimasinya tuh diakui oleh publik. Kalau tidak diakui kan artinya cacat integritas. Iya, sebenarnya. kalau misalnya banyak kecurangan-kecurangan gitu Iya, pasti. seperti itu. Iya, oke, betul, baik sekali. Kemudian dalam hal pengawasan partisipatif tadi, selain daripada warga masyarakat, komunitas-komunitas, kemudian OKP-OKP atau pemuda-pemuda juga dilibatkan, Pak. Apakah dari OKP-OKP pemuda ini misalnya ditunjuk atau ditetapkan mungkin beberapa OKP yang menjadi perpanjangan mata dan kata langsung begitu oleh Bawaslu gitu. Kita tidak menunjuk, yang jelas mengajak dulu membangun kesadaran mereka yang nantinya kami berharap kepada elemen-elemen masyarakat tersebut bersedia menjadi pemantau pemilu. Nah, endingnya kan dari sana. Iya. Jadi karena pemantau pemilu itu adalah salah satu syarat formil untuk memberikan laporan kepada Bawaslu. Nah, itu jadi peran penting pemantau pemilu seperti yang kita bahas beberapa lalu itu adalah karena dia berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, dugaan pelanggaran. Karena hanya ada 3 di situ. Jadi pertama warga negara yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT. Yang kedua adalah peserta pemilu. Yang ketiga pemantau pemilu. Jadi itu syarat formil laporan, sebuah laporan seperti itu. Kalau bukan dari kelompok 3 indikator tersebut, maka laporannya tidak memenuhi syarat secara formil seperti itu. Iya. Ya, kekhawatiran kita seperti ini, Pak. Ketika kita meminta artinya kepada seluruh masyarakat ya, ada seluruh elemen gitu. Kita tahu dalam era sekarang ini masyarakat kita nih kekuatan untuk melakukan pengawasan, kekuatan untuk peduli terhadap apa sih ya untuk bangsa dan negara ini kan sudah agak menipis nih, Pak. Nah, iya. Kemudian kita juga khawatir mereka melihat tapi kalau bicara acuh tak acuh gitu, biar aja urusannya Bawaslu begitu. Nah, kenapa Bawaslu sendiri tidak menetapkan begitu orang-orang atau komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang memang dipatenkan atau di SK-kan atau ditunjuk secara langsung begitu sebagai perpanjangan kata dan matanya Bawaslu tadi seperti itu. Kalau kita menetapkan kan agak riskan juga nanti sebenarnya karena dari kita pinginnya membangun kesadaran dulu, kesadaran dari elemen masyarakat tersebut. Tetapi kita sebenarnya sudah ada 2 mitra Bawaslu, yaitu kemarin ada istilahnya sekolah kader pengawasan partisipatif yang memang dididik, disekolahkan dari tingkat dasar, menengah sampai atas itu oleh Bawaslu. Jadi ada dari pemuda mahasiswa yang mendaftar kemudian dilatih kemarin itu selama beberapa waktu tertentu, kalau tidak salah kurang lebih total itu 15 hari. Kemudian juga kita membentuk Saka Adiaksa Pemilu. Ini pramuka. Jadi salah satu saka di pramuka itu, nah inilah yang menjadi perpanjangan mata dan telinganya Bawaslu. Dua komponen ini yang sudah menjadi mitra kami lah sebenarnya. Dan kita akan melebarkan sebenarnya memberikan kesadaran kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya tekankan begitu, Pak. Ketika sudah ada 2 mitra ini pada yang lain-lainnya juga kita ingin juga agar ini kayaknya harus dipastikan begitu. Karena seperti saya sampaikan tadi, saat ini warga kita sudah semakin menurun Pak perhatian terhadap pemerintahan, trustnya mungkin juga ya. Nah, itu sehingga meskipun mereka melihat begitu kan mereka tidak terlalu peduli begitu sehingga keinginan kita untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat oleh masyarakat ini mungkin tidak akan tercapai seperti itu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah membangun trust dulu, membangun kepercayaan publik dulu. Oke, memang diakui tidak diakui saat ini kan kepercayaan publik terhadap pemilu itu menurun. Maka oleh sebab itu kan kita orang baik ini kan harus jangan diam.
kita harus melakukan seperti itu kan. Harus melakukan paling tidak pengawasan kan tidak hanya secara turun langsung, tidak. Bisa melakukan pengawasan di media sosial, kemudian menyampaikan informasi awal ke Bawaslu, ke Bawaslu semua tingkatan. Itu juga bagian dari partisipasi masyarakat sebenarnya sudah. Betul sekali. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin dalam rangka pembebasan pengawasan ini ya, Pak ya. Tadi seluruh masyarakat, oke segala. Bagaimana mungkin mohon maaf nih. Jadi bagaimana dari Bawaslu mengantisipasi yang namanya mungkin bisa menjadi ajang tekan menekan karena pasti aja mungkin kita mohon maaf ya, mungkin ada yang dimasuki atau yang ya ditunggangi itu bagaimana. Jadi bagaimana antisipasinya dalam rangka masyarakat pembebasan ini? Ya, pertama kan kita melakukan analisis, kajian dan menilai lah semua kelompok masyarakat itu, seperti misalnya kenapa kita bermitra dengan Pramuka? Karena Pramuka itu kan dia netral, tidak berpolitik praktis sebenarnya. Walaupun kita tahu misalnya orang-orang ketua Kuarcapnya atau apa itu dijabat oleh orang yang orang politik. Tetapi dalam Tridharma Pramuka itu kan dia tidak berpolitik. Nah, itu kenapa kita mengajak Pramuka jadi salah satu mitra kita. Kemudian kalau SKPP kan memang kita didik dari awal dan itu seleksinya ketat, bahwa dia tidak berafiliasi dengan partai politik atau simpatisan. Nah, di track recordnya. Nah, kita harus pastikan dulu dia adalah netral seperti itu, baru kita sekolahkan. Itu programnya Bawaslu dan itu satu-satunya program Bawaslu RI yang masuk prolegnas, program legislasi nasional seperti itu. Oke, saya ke Pak Tori. Pak Tori, dalam tahapan pendaftaran kemarin ya, untuk memastikan ini kan juga visualisasi penting ya, untuk memastikan bahwa partai politik yang mendaftar itu memang benar-benar serius, paten, kemudian memang partai politik yang solid begitu. Nah, apakah di dalam tahap-tahapan pendaftaran itu juga ada pemantauan yang dilakukan, misalnya maksud saya yang mengantar berkas, misalnya ini saya yang punya partai politik begitu ya, yang mengantar berkas saya, kemudian ada kekurangannya, nanti kan Bawaslu misalnya memanggil untuk melengkapi persyaratan, kemudian yang datang nanti saya lagi begitu. Nah, ya dalam tahapan-tahapan pendaftaran ini apa yang menjadi indikator pengawasan oleh Bawaslu sendiri, pengawasan awal ya, untuk mengetahui bahwa partai politik itu memang benar-benar partai politik yang solid. Yang pertama, pendaftaran itu dilakukan di RI, Bu. Jadi partai politik itu mendaftarnya di KPU RI. Iya, oke. Jadi tidak ada pemberkasan di kabupaten kota. Jadi semuanya terpusat di KPU RI. Jadi untuk di kabupaten kota itu nanti Bawaslu itu hanya mengawasi proses yang pertama verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi kita memastikan bahwa KPU Kabupaten Tanah Laut itu melakukan verifikasi sebagaimana aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, kita juga mengawasi verifikasi faktual. Faktual keanggotaan, kepengurusan, dan kantor partai politik. Jadi kita memastikan KPU itu bekerja sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi untuk partisipasi masyarakat sendiri, kemarin kan kita membuka posko aduan masyarakat melalui link atau bisa hadir langsung ke kantor Bawaslu. Jadi kita membuka ada berarti kotak pengaduannya begitu atau disampaikan secara langsung? Posko, Bu. Jadi kita menyiapkan posko seperti itu. Jadi masyarakat yang namanya tercatut di Sipol atau terdaftar sebagai anggota partai politik itu diperkenankan untuk mengadu kepada kami bahwa kami tindak lanjuti seperti itu. Jadi memang ada sekitar 11 masyarakat yang mengadu kepada Tanah Laut yang namanya tercatut sebagai anggota partai politik. Nah, itu waktu proses verifikasi administrasi. Jadi sebelum lanjut ke proses verifikasi faktual, jadi dipastikan yang sudah melakukan pengaduan itu sudah terhapus sudah hilang lah. Seperti itu di aplikasi Sipol, atau dengan kata lain sudah tidak terdaftar lagi seperti itu. Tadi Mas Pak Tori menyampaikan kalau verifikasi partai politik kan di pusat begitu ya. Nah, pendaftaran, Bu. Pendaftaran di pusat begitu. Nah, kemudian kita juga untuk memastikan bahwa partai politik itu memang benar-benar ada dan berkepengurusan yang solid sesuai dengan aturan di Kabupaten Tanah Laut sendiri. Itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Untuk di kabupaten kan kita ada verifikasi faktual kepengurusan dan kantor
kantor partai politik gitu. Iya. Jadi KPU itu melakukan door to door, Bu, dari kantor ke kantor. Jadi kemarin repot dong ya. kemarin Pasti. kita ada Iya. 18, Bu, yang diverifikasi faktual. 18 partai, 9 partai non parlemen dan 9 partai parlemen. Jadi dari 18 partai itu semuanya MS, Bu, memenuhi syarat semua. Untuk kepengurusan dan kantor partai politik. Seperti Berarti itu. ini yang tadi disampaikan oleh Pak Marsudi tadi ini maraton. Iya, itu maraton. Iya, yang door to door-nya itu. Door to door. Iya. Termasuk keanggotaannya itu kan itu tersebar di 11 kecamatan. Nah, itu KPU door to door menemui masyarakat tersebut dan didampingi oleh Bawaslu. Sekitar 1.800, Pak. Ya, sekitar 1.800 sekian yang ditemui seperti itu dalam waktu 11 hari. 11 hari. Nah, kendalanya kita di lapangan kan hujan. Ketemu. Makanya tadi saya ingin mencari tadi titik mana yang maraton tadi. Nah, ini ketemu berarti ya. Door to door-nya ini. Ini bagus ya. Artinya kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu memang bekerja maksimal ya. Bekerja maksimal. Namun karena tadi disampaikan oleh Pak Marsudi dan Pak Tori bahwa kondisi cuaca di lapangan, di lapangan, kemudian dan juga hal-hal yang lain ya, yang sehingga cukup terbatas ya Pak, sehingga perlu SDM-nya juga sehingga perlu melakukan partisipasi masyarakat, meminta partisipasi masyarakat. Nah, sehubungan dengan partisipasi dari masyarakat ini, Pak Marsudi, sudah dilakukan kemarin ada sosialisasi sosialisasi. Nah, hasil dari sosialisasi itu, apakah kita membuat sebuah komitmen bersama begitu atau bagaimana Pak? Atau hanya sekedar sosialisasi begitu saja? Ya, kemarin kita tindak lanjutnya dengan RTL ya, membuat komitmen bersama. Artinya hampir semua elemen tersebut ya mendukung Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Nah, seperti itu. Artinya mereka sudah memahami ya Pak di sektor-sektor mana yang ada peluang-peluang penyimpangan sehingga rawan mereka akan dapat masuk di sana. Kemudian bagaimana Pak cara mereka menyampaikan pengawasan itu? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan juga ada ketinggalan sedikit. Kemarin waktu sosialisasi kita mengundang 2 orang narasumber dari akademisi OLM. Yang pertama Dr. Mahyuni, itu dari FISIP OLM dan mantan Ketua Bawaslu periode 2012-2017. Kemudian yang kedua Dr. Muhammad Effendi SHMH, beliau juga mantan anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan pakar hukum tata negara. Dosen saya. Nah itu. Kemudian untuk pertama kita mengajak kepada stakeholder, kelompok elemen masyarakat tersebut untuk bersama-sama Bawaslu melakukan sosialisasi tentang larangan-larangan dalam pemilu, kemudian menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Bisa disampaikan secara langsung datang ke kantor atau melalui media sosial kami. Ada IG, ada Facebook, ada website, ada email dan ada kontak person kami. Nah, kontak person kami itu di 0813 5041 0003 itu WA. Nah, itu. Ini nomor call center kami yang memang masyarakat bebas bisa menyampaikan adanya dugaan pelanggaran gitu. Aduan Aduan ya. Ini nomor kontaknya buka 24 jam ya Pak? Buka 24 jam. 24 jam, tapi responnya bergantian ya Pak ya? Responnya bergantian ya, kalau banyak yang masuk seperti itu. Oke. Baik, selain daripada tadi kampung pengawasan, kemudian forum warga ya, pojok pengawasan ya, kemudian juga tadi membentuk pramuka adiaksa pemilu, ada sekolah kader juga tadi apa ya? Apalagi nih Pak program pengawasan partisipatif secara nasional? Ada satu lagi itu tapi ini di Tanah Laut tidak ada, yaitu kampung anti politik uang atau kampung APO sebenarnya. Nah, anti money politik seperti itu. Jadi nama sebutannya itu kampung APO. Tapi di Kalsel belum ada. Nah ini yang 5 itu di Kalsel ada.
yang aku ini kenapa jadi tidak ada di Kalimantan Selatan, Pak? Belum dibentuk karena kan secara bertahap Bawaslu RI. Nah, Tapi akan ya? Ya, akan dibentuk. Akan dibentuk. Oke. Ini mungkin gambarannya seperti apa nih, Pak? Kampung anti politik uang nih. Apakah nanti ditunjuk seperti kayak Tirtajaya sebagai kampung pengawasan begitu? Betul. Atau misalnya ada cara-cara lain atau apa begitu? Yang jelas Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi itu akan melakukan survei dulu terhadap kampung-kampung tersebut dan diajukan biasanya 2 atau 3 kampung. Di sana nanti ketika sudah ditetapkan, di launching, peran Bawaslu di situ melakukan sosialisasi kepada warganya, termasuk pemudanya atau aparat desanya di sana mensosialisasikan apa pentingnya pemilu partisipatif atau larangan-larangan yang penting. Nah, yang rawan ini sebenarnya nanti adalah kampanye isu sara, black campaign atau money politik seperti itu. Karena money politik ini kan sebenarnya susah kita deteksi seperti itu. Iya, betul. Karena ini kan dari tangan ke tangan masuk ke saku. Iya, gitu. Iya. Kapan lagi katanya? Iya, Pak Marsudi pasti tidak akan sempat melihat. Iya, betul. Dan kesusahan kita itu tidak ada mau masyarakat yang menjadi saksi seperti itu kan. Iya, betul sekali. Iya. Karena sudah masuk kantong. Iya, betul. Duitnya sudah habis Pak aja. Nah, saya ingin back sedikit Bu ya, sebentar Bu ya. Ingin back sedikit nih terkait ke anggota kepengurusan dari sebuah partai tadi ya. Yang partai yang kabur tadi apa ya, yang ya buram lah anggotanya nih. Jadi untuk efek dari Bawaslu sendiri terhadap partai politik atau action dari Bawaslu sendiri bagaimana terkait hal seperti ini yang menanggapi adanya buramnya anggota dari sebuah partai, ada anggota-anggota yang ya seperti yang kita awal tadi yang KTP aja atau gimana? Yang jelas itu kan ada syarat ya, ketentuan untuk mereka itu lulus tidaknya atau MS atau tidaknya nanti menjadi calon peserta pemilu. Kan ada batas minimal ya, batas minimal kepengurusannya itu. Kalau dia kurang dari batas minimal maka berpotensi tidak lulus menjadi di tanah laut misalnya, tidak lulus kepengurusannya. Dan ketika di beberapa kabupaten itu tidak lulus maka secara nasional dia pasti tidak lolos menjadi peserta pemilu. Itu efeknya sebenarnya. Nah, supaya nanti kan mereka tidak lolos itu kan melapornya ke Bawaslu RI. Nah, jadi ketika mereka akan melapor ke Bawaslu, kita harus punya data dulu nih bahwa benar memang misalnya di tanah laut kepengurusnya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi karena kalau mereka melaporkan datanya kan harus valid di kita seperti itu. Ya, ketika terjadi seperti itu Pak, apakah partai politik di kabupaten ini diberikan kesempatan misalnya untuk memperbaiki, untuk mengganti pengurusnya atau untuk mendatangi kembali yang tadi sudah buram gitu kan, lalu didatangi. Nah, apakah di sini juga nanti akan rawan ya terjadi sebuah kecurangan atau sebuah penyimpangan begitu? Ini misal begini, ketika tadi dimasukkan di dalam keanggotaan partai politik saya begitu ya, saya ternyata saya tidak tahu begitu ya. Lalu diverifikasi oleh KPU. Nah, setelah diverifikasi berarti KPU, lalu kan dilakukan dengan partai politiknya apa sih? Door to door tadi ditemui. Bahwa ternyata hai partai politik begitu si ACB anggotanya lah. Hai partai politik, ternyata sekretaris kamu ini ya yang namanya bla 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 si ACB ini ternyata dia tidak tahu begitu, dicantumkan sebagai kepengurusan di sini. Ya, mengkonfirmasi begitu kepada partai politik. Nah, lalu partai politik ini misalnya diberikan kesempatankah untuk mengganti orangnya atau untuk melengkapi atau bahkan untuk menemui kembali. Nah, menemui ke saya misalnya yang tadi tercantum di situ, pian akui aja nah Bu, kalau kepengurusan KSB ya, ketua sekretaris bendahara itu biasanya pasti orangnya udah nggak mungkin dia tidak mengakui kan. Nah, dalam verifikasi faktual itu keanggotaan yang rawan itu, keanggotaan kader, anggota lah. Jadi dalam verifikasi faktual itu KPU itu melakukan 3 tahap. Pertama, door to door tersebut didatangi, ditemui. Yang kedua dikumpulkan di suatu tempat ketika yang tidak bisa ditemui itu tadi. Jadi pengurus partainya mengumpulkan nih, entah di kantor partainya, lalu disitulah KPU melakukan verifikasi benar atau tidaknya, valid atau tidaknya data tersebut kan. Kemudian yang terakhir adalah dengan video call. Jadi dengan alat teknologi sekarang ketika tidak bisa dihadirkan juga nih, langkah terakhir
adalah dengan video call. Nah, seperti itu. Nah, iya, di situ tadi yang saya bilang tadi ada peluang-peluang tadi ya untuk adanya penyimpangan. Misalnya seperti ini salah satu partai politik. Nanti kita akan ketemu nanti pada tanggal sekian berkumpul karena ada verifikasi dari KPU begitu ya. Nah, pian-pian yang sudah ulun sambat ini pian akui aja. Nah, oke. Saya ini rawan sekali Pak karena memang ada terjadi ini ya. Nah, pian-pian karena akui aja, iya-iyakan aja. Nah, ini satu persatu. Nah, ini bagaimana nih Bawaslu sendiri untuk menangkal politik seperti ini? Ketika dilakukan verifikasi faktual dan didata oleh KPU itu kan kalau memang dia bukan yang bersangkutan pasti mengakui tidak merasa anggota partai politik. Pasti kan ada POM-nya itu. Ada POM-nya dan dia akan mengisi POM tersebut. Maka akan TMS orang itu. Artinya dia bukan anggota partai politik A seperti itu kan. Dan Bawaslu di posisi itu adalah mengawasi. Artinya memastikan nih KPU tidak salah dan orang tersebut, masyarakat tersebut juga bukan menjadi anggota partai politik seperti itu. Ketika dia mengakui, apakah Bawaslu dapat memastikan bahwa dia mengakui ini memang benar-benar ikhlas, tidak ada setelah ada kejadian langsung door to door tadi, tapi door to door dari partai, bukan door to door dari Bawaslu. Nah, itu kan ketika kan kelihatan ya kan bahasa tubuh dan sebagainya memang kelihatan. Ketika memang yang penting kan kami itu melihatnya datanya valid. Ada KTP, ada KTA-nya dan saat itu syarat diverifikasi yang bersangkutan adalah mengakui bahwa benar ulun ini anggota partai politik A misalnya. Artinya tidak peduli ya bagaimanapun caranya. Nah, itu kami tidak mempedulikan apa yang terjadi di belakang layar. Nah, yang penting memenuhi syarat seperti itu kan. Nah, di sini juga kita sampaikan kepada warga masyarakat nih juga peluang pengawasan ya bagi warga masyarakat karena Bawaslu tentu ya tidak dapat mengawasi secara rinci ya seperti itu karena kan awalnya kan dari masyarakat ya. Nah di sini masyarakat yang memang benar-benar kalau melihat atau mendengar atau mengetahui ya sesuatu yang tadi mungkin tidak sesuai pada tempatnya, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mungkin. Nah ini di sini yang tadi disebutkan pengawasan partisipasi masyarakat seperti itu ya. Yang jadi penting masyarakat itu tidak keberatan dia dimasukkan menjadi anggota partai politik tentu. Ya pasti kan ketua partai udah bercarian orang bahasanya kan. Dan ini rebutan orang sebenarnya. Karena untuk memenuhi kuotanya ini. Seribu anggota itu. Betul. Itu di situ titik lawannya Pak. Iya, titik lawannya di situ betul. Yang menjadi karena tidak semua orang kan bersedia betul. Ya, apalagi kalau orang-orang yang memang tidak tahu dengan partai politik. Nah, tetapi dengan adanya mungkin negosiasi. Mungkin Pak Marsudi ada masyarakat yang kita meningkatkan partisipasi tadi nih Bu ya. Ada masyarakat yang menyampaikan ke Bawaslu bahwa Pak, saya ini disuruh ngumpul KTP ini Pak. Saya nggak tahu nih Pak dari partai ini Pak. Jadi bagaimana tindakan dari Bawaslu? Ya kalau ada kan mereka pasti keberatan dan kita kan Bawaslu membuka posko bagi masyarakat yang merasa keberatan untuk menjadi atau dicatur lah dalam tanda kutip untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Dan yang penting partai politik itu jangan ada paksaan kepada masyarakat untuk memasukkan menjadi anggota partai politik tertentu seperti itu. Nah kalau memaksa ini kan ya tadi atau datanya tidak valid misalnya dapat dari mana KTP-nya lalu dimasukkan karena untuk memenuhi batas minimal itu tadi, nah itu yang akan bermasalah di lapangan seperti itu. Dan apakah dari Bawaslu sendiri langsung mulai mengkonfirmasi dari partai tersebut nih partai Anda disebut namanya nih bahwa dia yang KTP, jadi dari Bawaslu? Bawaslu hanya melakukan himbauan seperti itu dan mencatat temuan-temuan itu kemudian kami sampaikan ke Bawaslu provinsi. Bawaslu RI melalui Bawaslu provinsi seperti itu. Jadi kita mendata saja kejadian-kejadian di lapangan itu. Tindak lanjutnya kita menunggu arahan dari pimpinan. Seperti itu. Iya, luar biasa juga ya. Iya, sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Di sisi lain kekuatan dari Bawaslu ini sangat-sangat terbatas ya. Di sisi berikutnya ya peluang-peluang ya untuk melakukan berbagai penyimpangan, untuk melakukan berbagai kecurangan begitu ya sangat-sangat memungkinkan di setiap tahapan ya Pak ya. Bahkan di setiap tahapan itu ada beberapa zona banyak lubangnya Bu ya. Banyak lubang yang membahayakan. Makanya itu ya, jadi ini adalah PR kita bersama ya. Jadi jangan sampai ini hanya dibebankan
ditekankan kepada Bawaslu seorang, Iya, betul. Bawaslu seorang ya, sehingga Pak Marsudi dengan Pak Tori ini nanti 24 jam tidak tidur-tidur. Bahkan verifikasi faktual kan kita kemarin sampai malam. Gitu Pak. Bersama-sama KPU sampai malam. Karena ada target ya Pak ya, ada target waktu misalnya ada. Iya, ada batasan waktu itu. Oke. Jadi peran masyarakat luar biasa di sini. Iya, ya, sangat diharapkan diperlukan. Iya. Oke, dalam pengawasan pencegahan ya, Iya. ya seperti itu. Ya, jadi kita berharap masyarakat ini benar-benar masyarakat yang cerdas. Jadi jangan asal lapor juga ya Pak ya. Iya betul. Jangan asal lapor. Iya, ini membanyaki, misalnya ada 100 jangan masuk DWA. Iya. Makanya melapor ke Babaras. Betul. Iya. Tahap hal-hal yang dilaporkan tadi ya yang memang menjadi ranahnya Bawaslu ya sudah disosialisasikan begitu ya Pak. Mungkin bisa diulang lagi nih Pak, apa saja yang dapat dilaporkan ya, yang menjadi ranahnya Bawaslu yang nanti akan dapat ditanggapi. Saya khawatirnya seperti ini, kita menghimbau ya untuk partisipasi masyarakat. Ternyata ketika masyarakat memasukkan laporan itu tidak direspon. Anteng-anteng aja ya. Iya, karena ternyata itu bukan ranahnya Bawaslu begitu. Nah, kayak masyarakat kan sedikit apatis begitu. Undas malah memasukkan berapa kali sudah ada di balas. Mesti disuruhnya melapor aja. Nah, ini perlu Pak, perlu sekali lagi kita tekankan kepada masyarakat nih hal-hal penting. Yang mana nih yang perlu dilaporkan ke Bawaslu begitu? Ya, jadi yang perlu dilaporkan ke Bawaslu itu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Seperti misalnya ada dugaan isu SARA, kemudian money politik, kemudian pemasangan APK yang tidak sesuai tempatnya. Nah, itu yang kemudian juga ketika nanti tahapan daftar pemilih daftar DPT ya, daftar pemilih tetap itu ada masyarakat yang tidak masuk, tidak dicantumkan namanya di DPS dulu tahapannya, maka masyarakat berhak melaporkan ke Bawaslu bahwa akun ini belum terdaftar, kayak caranya supaya terdaftar. Nah, itu ada posko-posko pengaduan, nanti kita akan berkoordinasi dengan KPU mana datanya. Nah, akan kita data kemudian kita sampaikan ke KPU bahwa ini loh misalnya di per hari ini ada 200 yang tidak terdaftar dalam DPT. Termasuk juga yang rawan tidak terdaftar itu adalah pemilih pemula. Atau yang dari pensiunan misalnya TNI Polri udah pensiun dia punya hak pilih. Atau sebaliknya anak-anak kita muda yang masuk lulus jadi TNI Polri dia tidak bisa memilih. Nah, seperti itu. Nah, data-data itu yang memang rawan sebenarnya. Nah, di situ peran masyarakat juga diperlukan. Karena di sekitar RT, desa itu pasti masyarakat tahu orang-orangnya. Siapa saja yang bisa memilih begitu. Iya, siapa saja yang bisa memilih, yang masuk dalam DPT, kemudian ketika dia tidak terdaftar dalam DPT kan tidak bisa memilih seperti itu nantinya. Oke. Ada yang bergabung nih. Baik. Silakan Bu. Kita tunggu suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah di Panggung ya. Ambungan. Iya. Oke, selamat pagi. Sehat ya Bu Armah? Sengaja Bu. Iya, sehat biar dingin Pak hujan kayaknya Bunda semangat. Iya, harus semangat ya. Oke, silakan. Enggak, Mas Iwan. Iya, silakan Bu. Ada yang mau takon kan Bunda. Oke. Kan ini kita masalah yang kan pemilu nih. Terusnya ada orang dari Banjar kan? Iya. Terus tapi diamnya di sini kayak umpamanya kadang menyoblos di Banjar, nyoblosnya di sini, apakah kita harus lapor sama Panwaslu? Apakah harus ke kepala desa itu? Oke. Tapi masalahnya kan sudah 3 bulan di sini gitu kan. Apa harus sama Panwaslu itu lapornya? Iya. Oke. Baik, sudah bisa jadi dipahami. Kan, memang ada itu Bunda Iya. Kemarin tuh. Iya, betul ada ya. Oke. Cuma itu aja Bunda. Iya. Terima kasih banyak ya Bunda. Oke, sama-sama. Iya. Semuanya semangat. Oke, semangat, salam sehat. Iya. Oke, terima kasih Bu Armah ya di Ambungan. Nah, ini benar Pak, benar terjadi ya. Seorang bakal calon anggota legislatif
yang mungkin di tingkat provinsi, sehingga wilayah pemilihannya nanti kan ada termasuk lehari begitu ya. Nah, dari sekarang ini sudah bergerilya kan ya? Iya, Iya, pasti. betul. Pasti. Pasti sudah melakukan gerilya. Nah, lalu melakukan pendekatan dengan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut begitu. Nah, pertanyaannya dari Ibu Armah tadi, kemana nih melapornya nih? Karena itu kan orang-orang Banjarmasin nih ya, balon tingkat provinsi ya. Balon di tingkat provinsi, tapi wilayah pemilihannya ada di Lehari misalnya atau di Tanah Laut. Nah, lalu melakukan gerilya sudah nih di sini dengan money politik atau mungkin dengan iming-iming atau apa begitu. Nah, kemana melaporkannya? Kalau seorang calon ya saat ini melakukan, kan ini belum ada calon sebenarnya lagi kan, Oke, ada bakal calon, bakal iya, balon. balon ya Iya. kan, itu kan sebenarnya belum ada aturan untuk Bawaslu melakukan penindakan. Nah, bahasa sekarang itu adalah mereka masa sosialisasi. Yap. Nah, termasuk partai politik kan belum ditetapkan itu masa kampanye. Karena ketika masa kampanye sudah dimulai, nah di situ baru adanya nanti pelanggaran. Aturannya baru mengikat ke sana. Nah, saat ini kan oke lah, Mas, ya kelihatan lah partai-partai politik pasang bendera dan atribut dan sebagainya. Iya. Itu belum melakukan pendekatan kepada menaikkan pencitraan. Iya. Nah, Iya. itu ini masa ruang kekosongan hukum sebenarnya yang memang tidak bisa kita lakukan penindakan. Cuman kami hanya bisa melakukan himbauan aja seperti itu. Oke. Kemudian tadi kalau tidak salah saya dengar juga ada nanti apa namanya, orang itu tinggalnya di Banjar ya. Iya, Kemudian iya. untuk memilih itu di mana? Pemilih. Sementara baru diam di Tanah Laut cuma 3 bulan seperti itu Iya, kan. Nanti kan saat pendataan kan ini belum. Nanti ketika penetapan saat masanya pendataan daftar pemilih sementara dulu itu kan nanti akan didata oleh jajaran KPU. Apakah dia masuk atau tidak seperti itu kan. Kalau dia tidak masuk, masa DPS itulah daftar pemilih sementara itu, di situ masyarakat yang melapor. Artinya si A si B ini di daerah ini hanya raja diam di sini. Iya. Nah, itu maka KPU akan melakukan perbaikan data untuk memasukkan dalam DPT karena waktunya itu kan panjang seperti itu. Iya. Nah, karena memang belum ada aturan ya, Pak. Iya, belum ada aturan yang mengatur tentang masa-masa ini begitu ya, yang masa kekosongan ini, maka disinilah diperlukan kecerdasan masyarakat. Betul. Kecerdasan masyarakat. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk tidak asal terima. Betul. Ya, asal terima. Kemudian begitu juga mungkin dengan aparat-aparat desa kita gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai misalnya kita mengetahui bahwa orang tuh hanya untuk pencitraan di sini, untuk sesuatu tujuan tertentu ya, tinggal di sini lalu memberikan misalnya hak tinggal atau KTP sementara gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga perlu kejelian juga aparat desa termasuk kepala desa, lurah seperti itu kan. Artinya ya kalau orang jangan hanya tinggal sementara seperti itu kan. Kalau dia mau pindah ke wilayah Tanah Laut berarti kan harus cabut berkas di daerah asalnya kan. Administrasi kependudukan juga kita himbau untuk tertib seperti itu. Iya, memang banyak sekali banyak yang double ganda tuh memang beberapa ya pengalaman juga sudah banyak ya. Iya. Nah, apakah mungkin ini terkoneksi KPU provinsi atau KPU tempatnya dia tinggal dengan KPU di sini bagaimana terkait bahwa update datanya gitu loh ya. Ya saat ini siapa tahu dia Banjarmasin udah nyoblos nih, langsung kita pelari lagi. Nah, saat ini kan untuk data pemilih berkelanjutan selalu diupdate oleh KPU dan kami mengawasi. Karena amanah Undang-Undang 7 itu kan pemeliharaan data pemilih istilahnya. Nah, itu tetap diupdate, diperbarui. Data itu ada yang meninggal, kemudian yang pindah tempat, artinya keluar daerah Tanah Laut atau masuk juga. Termasuk pemilih pemula itu tadi, masuk pemula. Jadi memang data pemilih kan belum final. Cuman saat ini itu yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya untuk terkait dengan data pemilih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Patori lagi nih. Ya, tadi sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Armah nih, Pak Patori. Nah, ada kemungkinan ini bagi peserta atau anggota sebuah partai politik yang untuk memenuhi persyaratan kuotanya tadi mungkin mendatangkan dari luar begitu. Nah, ini. Lalu apakah di dalam persyaratan administrasi itu disebutkan bahwa harus fotokopi KTP asli bukan KTP sementara? Jadi syaratnya itu memang KTP ya, KTP atau KK. Nah, itu dia. Di situ tidak ada
kemarin ada yang melampirkan surat keterangan domisili itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau persyaratan minimal itu kan yang didaftarkan itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk Tanah Laut itu sekitar 350.000 ya Pak. Jadi partai politik itu wajib mendaftarkan minimal 349 anggota. Dari 349 anggota itu kemudian itu yang diverifikasi itu melalui rumus Crissy Morgan. Ada kalau dalam metode penelitian itu pengambilan sampling ya, itu pakai Crissy Morgan. Jadi setelah pakai rumus Crissy Morgan itu nanti ketahuan nih jumlah yang akan diverifikasi faktual berapa. Katakanlah 150 gitu nah. Jadi yang 150 orang itu yang diverifikasi secara faktual. Nah seperti itu Bun. Mewakili mungkin ya? Iya, mewakili. Iya, mewakili. Karena sistem sampling, Iya. dengan menggunakan rumus Crissy Morgan. Itu yang menentukan KPU RI. Datanya pun dari sana. Jadi KPU kabupaten posisinya menerima data aja seperti itu. Dan kami mengawasi seperti itu. Data-data mana yang akan diverifikasi. Kalau dulu kan hanya 10%. Iya. 10% dari jumlah anggota yang diusulkan. Kalau sekarang sistemnya beda lagi pakai Crissy Morgan itu. Seperti itu. Gitu. Apakah lebih efektif pakai dengan sistem yang sekarang? Tergantung sih. Kalau dulu itu kan misal 10%, tapi misal satu tidak memenuhi syarat, partai tersebut harus mengganti 10 kali lipat. Iya. Misalnya dulu kan 250 kalau nggak salah dulu itu. Kemudian satu yang TMS, maka partai politik harus mengganti kalau nggak salah itu 10 kali lipat dari satu itu. Kalau yang 5 TMS berarti Kalikan 50 berarti itu ribetnya. Tapi sedikit. Kalau sekarang banyak, tapi kalau misal TMS itu cukup diganti saja seperti itu. Oh, iya. Oke. Dan yang menentukan sebarannya dulu KPU kabupaten kota aja. Jadi tidak perlu yang jauh-jauh ke Kintab, tidak perlu misalnya. Kalau pakai Crissy Morgan ini dia di 11 kecamatan ini ada seperti itu. Sebarannya. Sebarannya. Iya, sebarannya. Oh, iya. Jadi artinya kami harus keliling itu kalau door to door itu 11 kecamatan. 11 kecamatan. Iya. Oke, baik. Nah, ternyata tidak terasa nih Pak ya kalau berbicara soal pemilu ya, soal pengawasan ini cukup banyak hal-hal yang harus kita sikapi, hal-hal yang harus kita antisipasi ya oleh masyarakat kita begitu ya. Namun karena waktu kebersamaan kita sangat terbatas ya. Di terakhir nih Pak Marsudi, perlu lagi disampaikan nih tentang strategi pengawasan pemilu ya, bagaimana apa dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian dalam rangka pencegahan, kemudian juga dalam rangka adakah penindakan begitu dari hasil pengawasan masyarakat itu. Jadi pertama karena pengawasan partisipatif itu adalah amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka kami harus melaksanakan pengawasan partisipatif dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat. Kemudian juga di pengawasan partisipatif itu kami selain melakukan ajakan untuk mengawasi bersama-sama Bawaslu, kami juga melakukan sosialisasi terhadap hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat seperti itu. Seperti misalnya isu-isu sara, kemudian money politik dan sebagainya. Nanti kalau terjadi dugaan pelanggaran pidana, maka Bawaslu akan menindak. Artinya prinsip Bawaslu sekarang dia cegah tindak. Jadi tidak seperti polisi India seperti itu kan menghadang di tikungan. Jadi kalau sudah kita berikan sosialisasi himbauan 3 kali mencegah, ngeyel juga baru kita tindak. Artinya bukan salah kami lagi seperti itu kan. Itu prinsipnya seperti itu. Iya. Kalau polisi India kan sakit dulu gitu sakit dulu. Yang benar sakit dulu gitu. Iya, nanti sudah hampir kehabisan napas begitu baru polisi datang. Iya. Oke, baik. Lalu dengan strategi pengawasan bersama dengan masyarakat ini, apa nih yang akan diharapkan Bu Pak output dari strategi ini? Ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu itu kan ditangani oleh 3 lembaga. Ada Bawaslu, ada kepolisian dan ada kejaksaan di sana. Nanti diputus oleh pengadilan. Kemudian outputnya dari pengawasan partisipatif ini
kami berharap partisipasi masyarakat itu meningkat. Artinya dalam hal melakukan pengawasan. Kalau KPU itu partisipasi meningkat ketika pemilih itu tinggi, orang yang mencoblos itu tinggi jumlahnya. Bawaslu itu berharap partisipasi masyarakat itu meningkat dalam hal melakukan pengawasan. Yang ujung-ujung endingnya nanti berharap bahwa hasil pemilu itu diakui oleh semua pihak, berkualitas, berintegritas. Kalau misalnya hasilnya nanti ujung-ujungnya ke MK, legitimasinya kan dipertanyakan. Seperti pilkada kemarin kan ditentukan oleh 9 hakim sebenarnya. Itu karena hasilnya kan diputuskan oleh MK. Nah, itu kan legitimasi publiknya diragukan seperti itu. Kalau seperti itu. Dan di samping itu juga legitimasi Bawaslu sendiri juga ya. Iya, legitimasi Bawaslu dalam bekerja. Dipertaruhkan di situ. Otomatis itu. Iya, otomatis. Baik rekan dengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tadinya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini ya. Masih ada closingnya nih Pak Marsudi untuk masyarakat, silahkan. Iya, kami berharap masyarakat ini bisa berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif dan memberikan informasi awal ya kepada Bawaslu untuk ketika ada terjadi dugaan pelanggaran. Kami berkomitmen akan selalu merangkul masyarakat dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu juga belum tentu memenuhi unsur seperti itu kan. Nah, itu. Jadi yang penting masyarakat berani dulu intinya seperti itu. Demikian masalah filter Bawaslu ya. Iya, masalah filter Bawaslu nanti yang melakukan kajian dan sebagainya. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Bawaslu. Pak Marsudi terima kasih atas kebersamaannya, Pak Patori juga terima kasih ya. Selamat bekerja ya, mudah-mudahan sukses ya pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum kita ya, khususnya yang menjadi kewenangan dari Bawaslu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan adanya bincang-bincang kita di pagi hari ini, peran masyarakat ya akan lebih meningkat ya, masyarakat akan lebih membuka lebar pendengaran, penglihatan kepedulian dan juga kepedulian untuk memberikan laporan ya tentang pelaksanaan pemilihan umum ini. Terima kasih sekali lagi juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz ya. Mudah-mudahan kita berharap nanti pemilu kita memang pemilu yang benar-benar memenuhi ajas-ajas ya Pak ya, ajas-ajas pemilihan umum ya, dan menghasilkan hasil yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.